Hai teman-teman, pada kesempatan ini kami bertiga di sini mau menjelaskan mengenai halangan-halangan perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik. Yang kami mau jelaskan ialah 3 halangan perkawinan yang boleh didispensasi cuman melalui tahta apostolik. Dari yang pertama yaitu halangan tabisan suci diberikan kesempatan kepada teman. Baik, saya menjelaskan tentang halangan tabisan suci. Gereja ini didirikan oleh Kristus di atas dasar para rasul. Peran para rasul diteruskan oleh para pengganti mereka, yakni para uskup yang dipimpin oleh Paus yang menjadi pengganti Santo Petrus dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Para uskup dibantu oleh para bendar, imam, dan para diakon. Mereka adalah orang-orang tertabis atau disebut pula para klirus. Selama terikat kewajiban selibat, seorang klirus tidak dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Tidak salah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tabisan suci. Dari hakikatnya, halangan ini ditetapkan oleh otoritas tertinggi gereja berdasarkan kebenaran Injil Matius bab 19 ayat 12, Lukas bab 18 ayat 28-30. Konsekuensinya, halangan ini dapat dispensasi oleh otoritas gereja yang berwenang. Baik, halangan kaul kekal publik kemurnian dalam tarekat religius. Teman-teman, sebagai pengetahuan dasar untuk memahami halangan ini, pertama-tama harus diketahui bahwa setiap anggota tarekat wajib mengikrarkan nasihat-nasihat Injili, yakni kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Nasihat-nasihat Injili ini lazim dikenal dengan istilah triprasetia. Ketiga nasihat Injil ini diikrarkan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah kaul sementara, lalu tahap kedua adalah kaul kekal yang dibuat paling tidak setelah 3 tahun mengikrarkan kaul sementara. Maka janji untuk hidup murni sebagai salah satu dari 3 kaul yang diucapkan oleh seorang suster, frater atau imam tarekat harus dilaksanakan dan dihayati sampai waktu yang ditentukan bagi yang kaul sementara dan sampai akhir hayat untuk yang sudah berkaul kekal publik. Di sini kita akan berbicara mengenai halangan-halangan seorang suster atau frater yang sudah kaul kekal dan kemudian memutuskan untuk keluar dari tarekat. Ia tetap terikat kewajiban kaul kekal kemurnian. Kewajiban inilah yang menjadi halangan baginya untuk menikah. Halangan tersebut diatur dalam kanon 1088, yakni tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang terikat kaul kekal publik kemurnian dalam suatu tarekat religius. Seorang suster atau bruder yang sudah berkaul kekal dan demikian pula untuk seorang imam tarekat lalu meninggalkan tarekat, ia masih terikat halangan kaul kemurnian. Halangan ini merupakan halangan yang berasal dari undang-undang semata-mata gerejawi. Karena itu, halangan ini dapat didispensasi oleh otoritas gerejawi yang berwenang. Sebelum mengajukan permohonan didispensasi, status tarekatnya harus dicermati. Tarekat di mana ia sebelumnya menjadi biarawan atau biarawati berstatus diocesan keuskupan. Untuk yang berstatus keuskupan, dispensasi dapat diajukan kepada uskup diocesan di mana biarat induk berada. Sementara jika tarekatnya berstatus pontifikal sesuai dengan kanon 1078, dispensasi terhadap halangan dari kaul kekal publik kemurnian direservasi bagi takhta apostolik. Jadi permohonan diajukan kepada otoritas gerejawi yang berwenang, yakni Kongregasi Kepausan untuk Tarekat Hidup Bakti dan Syarikat Hidup Kerasulan sebagaimana diatur dalam konstitusi apostolik. Selanjutnya, halangan dalam perkawinan yang bisa didispensasi melalui tata suci yaitu halangan kejahatan. Dalam kanon 1090 berbunyi, yang bermaksud melangsungkan perkawinan dengan orang tertentu telah menyebabkan kematian pasangan orang itu atau pasangannya sendiri melangsungkan perkawinan itu secara tidak sah. Berkaitan dengan halangan perkawinan ini, ada 2 kategori kejahatan, yakni yang pertama kejahatan personal, yang kedua kerjasama dalam kejahatan. Yang pertama kejahatan personal. Kejahatan personal dilakukan secara langsung dan sadar atau voluntary and deliberated oleh pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap suami atau istrinya. Motif kejahatannya adalah melepaskan diri ikatan
perkawinan sebelumnya sehingga dapat menikah dengan laki-laki atau perempuan tertentu. Yang kedua ialah kerjasama dalam kejahatan. Kejahatan kategori kedua ini adalah kerjasama konspirasi untuk melakukan pembunuhan terhadap pasangan atau pasangan orang lain, sekalipun bukan dengan maksud untuk menikah. Kerjasama ini mungkin dilakukan secara fisik atau moral. Halangan kejahatan ini berasal dari undang-undang yang semata-mata gerejawi, maka hanya mengikat orang-orang Katolik atau yang telah diterima dalam gereja Katolik berdasarkan kanon 11. Oleh karena itu, halangan ini tidak mengikat orang yang non-Katolik atau di luar dari Katolik. Maka dimungkinkan adanya pemberian dispensasi. Namun, dispensasi dari halangan perkawinan ini direservasi bagi tahta apostolik sebagaimana diatur oleh kanon 1078. Ordinaris wilayah atau uskup diosesan, vikaris jenderal atau vikaris episkopal tidak berwenang memberikan dispensasi dari halangan ini, bahwa pembunuhan merupakan kejahatan berat karena bertentangan dengan perintah ketujuh dari hukum ilahi, yaitu 12 perintah Allah. Maka di sini halangan perkawinan dalam hal kejahatan itu butuh dispensasi melalui tahta suci yang boleh memberikan dispensasi kepada orang tersebut bila ia melanggar atau terkena dari halangan kejahatan ini. Iya, itulah penjelasan kami mengenai 3 halangan perkawinan yang boleh didispensasi melalui tahta suci apostolik. Kalau teman-teman mau berniat mempelajarinya lebih dalam lagi mengenai perkawinan menurut ajaran gereja Katolik, maka teman-teman bisa melihat referensinya atau bisa mempelajarinya melalui buku, yaitu Pokok-pokok Perkawinan dalam Hukum Gereja yang disusun oleh Pastor Dr. I. Made Markus Suma.